kembali lagi di YouTube channel aku, Laili Musa. Hari ini aku mau sharing tentang bagaimana cara menghilangkan tai lalat tanpa operasi. Kira-kira pakai apa ya? Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini ya, biar aku lebih semangat bikin videonya. Terima kasih. Nah, jadi teman-teman, aku sebenarnya mau sharing dulu. Aku dulu itu punya tai lalat besar banget, itu di bagian di atas bibir sebelah sini. Awalnya sih aku nggak merasa terganggu ya, karena biasalah tai lalat. Tapi semakin lama, ternyata tai lalatnya itu hidup, dan dia semakin lama semakin besar. Dan saat itu karena aku masih mengajar, jadi banyak anak-anak muridku, anak playgroup, setiap PAUD itu merasa aneh dan sering pegang-pegang gitu. Kadang pernah sampai diambil gitu sampai sakit banget. Kemudian setelah itu karena kondisinya semakin besar, jadi aku punya pikiran gimana nih kalau aku hilangin aja, karena sudah sangat mulai mengganggu gitu. Walaupun secara kesehatan nggak apa-apa, tapi itu menurutku sudah mulai mengganggu aktivitas sehari-harian itu, karena membuat anak-anakku fokus terhadap tai lalat itu, dan kadang dia main-main gitu pada tai lalatnya. Jadi akhirnya aku memutuskan, oke, fix, aku akan berusaha menghilangkan tai lalat ini. Nah, dari situ aku mulai cari tahu nih apa aja ya kira-kira yang bisa membuang tai lalat ini. Terus aku tanya sama teman-teman, gini loh, ada yang menyarankan katanya harus klinik kecantikan, katanya nanti di laser atau ada operasi kecil dan lain sebagainya. Aku terus kepikiran, waduh, sulit banget ya, ngeri banget ya kalau harus pakai operasi segala. Kemudian aku browsing apa aja sih caranya, gimana sih caranya buat ngilangin tai lalat tanpa operasi. Sebelumnya aku kasih tahu dulu ya, ini fotoku waktu dulu aku punya tai lalat, biar teman-teman percaya bahwa aku dulu itu ada tai lalat. Sebelah sini ya. Nah, saya kan kalau dulu aku punya tai lalat di sebelah sini. Setelah banyak browsing, banyak tanya teman, akhirnya aku punya beberapa opsi atau cara untuk menghilangkan tai lalat, dan ternyata tidak semua cara yang aku gunakan itu efektif. Yang pertama aku coba dulu adalah pakai bawang putih. Jadi bawang putih itu bisa menghilangkan tai lalat, teman-teman. Caranya gimana? Diparut, kemudian ditempel di tai lalatnya. Memang sih bener tai lalatnya tuh hilang, tapi ternyata apa yang terjadi setelah beberapa minggu kemudian, tai lalatku itu tumbuh lagi dan seperti awal lagi gitu, teman-teman. Memang saat dipakaikan itu tai lalatnya benar-benar hilang, tapi ternyata bisa tumbuh lagi. Artinya sel yang ada di dalam tai lalat dalam tubuh itu masih ada, jadi dia bisa tumbuh lagi. Itu cara pertama aku pakai bawang putih dan ternyata gagal. Nah, kemudian aku pakai cara yang kedua. Cara kedua ini juga pakai alat tradisional, dan ternyata ampuh, sampai sekarang tai lalatku ini nggak tumbuh lagi ya, dan hilang. Caranya adalah dengan menggunakan dua macam alat, bukan alat sih, bahan ya maksudku. Yang pertama adalah sabun colek. Teman-teman tahu nggak sabun colek? Sabun colek macam-macam apapun mereknya, tapi saat itu aku pakai sabun colek yang mereknya Wings. Teman-teman tahu nggak? Kalau nggak tahu nanti aku kasih gambarnya kayak gini ya. Nah, ini namanya sabun Wings biru ya teman-teman. Nah, selain pakai sabun colek itu, aku juga mencampurkan dengan, bahasanya sekarang itu adalah kapur atau gamping. Apa sih ya teman-teman? Jadi kayak bahan bangunan yang dipakai buat bangun itu ada namanya gamping, yang warnanya putih. Itu ambil sedikit aja, itu direndam dulu. Aku ambil yang hasil rendaman, sudah rendaman beberapa hari. Ambil setengah sendok teh air rendaman kapur itu atau gamping, kemudian dicampur dengan setengah sendok teh sabun colek. Dicampur, diaduk rata seperti pasta bentuknya. Nanti kalau udah seperti pasta, teman-teman tinggal tempelin di mana tai lalat itu ada. Ingat ya, nempelnya harus hanya di bagian tai lalatnya, jangan sampai kena ke kulit-kulit yang lainnya, karena akan sangat
panas sekali dan bisa bikin terbakar. Jadi efeknya itu seperti terbakar teman-teman, memang sakit sekali. Jadi buat teman-teman yang punya mental kecil sebaiknya tidak mencoba. Tapi sakitnya memang hanya pada saat pastanya itu bekerja ya teman-teman. Jadi nanti setelah pastanya seperti menghancurkan sel-sel tai lalatnya itu, sampai tai lalatnya itu lepas dengan sendirinya, dan mungkin agak berdarah di awal sebesar tai lalatnya itu, tapi kemudian setelah itu akan mengering teman-teman, dan alhamdulillah aku tidak ada bekas ya teman-teman, tidak meninggalkan bekas. Makanya teman-teman harus menggunakannya dengan hati-hati, tidak berlebihan. Nanti cara penggunaannya bisa teman-teman gunakan 3 hari ya. Hari pertama pakai sampai kering, terus hari kedua pakai lagi sampai kering, hari ketiga sudah hilang tai lalat kita. Jadi memang sakit tapi sebentar dan worth it. Tapi ingat, ini resep tidak untuk di sembarang tempat ya teman-teman, harus berhati-hati menggunakannya. Dan tolong juga tidak sembarangan menggunakannya nanti. Jadi itu ya teman-teman, cara aku menghilangkan tai lalat yang ada di dalam di bawah hidungku ini. Buat teman-teman yang mau mencoba silakan, tapi aku saranin hati-hati dan tidak berlebihan ya. Memang akan sakit tapi ditahan sebentar, jangan sampai teman-teman ukur aja kira-kira itu berbahaya nggak buat tubuh teman-teman. Kalau berbahaya jangan diterusin, kalau teman-teman tapi masih berani silakan dilanjutin. Oke, demikian aja tips dari aku untuk menghilangkan tai lalat. Semoga berhasil juga buat teman-teman. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kalau teman-teman masih bingung gimana cara pakainya, nanti aku jawab satu persatu. Bye-bye.